Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Digitalisasi penyiaran untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan, terutama untuk mengimbangi luberan informasi yang berasal dari media penyiaran asing. Disampaikan terkait tema kita kali ini, Bapak. Silakan, satu pernyataan penutup saja. Isu mendesaknya digitalisasi penyiaran di wilayah perbatasan Indonesia mengemuka dalam acara webinar sosialisasi dan publikasi bertema Menjaga Indonesia dan Perbatasan melalui penyiaran televisi digital yang digelar Senin kemarin. Hingga saat ini sejumlah siaran asing yang berasal dari media penyiaran negara-negara tetangga masih banyak yang masuk ke Indonesia. Di wilayah Kepulauan Riau misalnya, menurut Komisioner KPID Kepulauan Riau, Muhammad Rafiq, siaran asing dari pemancar sinyal negara-negara tetangga semisal Malaysia atau Singapura yang kualitasnya lebih jernih justru bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Kalau siaran lokal kita bagus, tentu mereka akan ke siaran lokal. Mereka ke siaran, sebelumnya mereka ke siaran Malaysia maupun Singapura itu karena gambarnya lebih jernih, mereka dengan daya yang lebih kuat. Di wilayah Kepulauan Riau saat ini tercatat ada sebanyak 11 siaran nasional dan lokal, serta 6 siaran Singapura yang dapat dinikmati warga di Provinsi Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau, baru Kota Batam saja yang sudah ready penyiaran digital dengan 11 kanal saluran kanal siaran dari Indonesia dan 6 kanal siaran dari Singapura. Jauh sebelum ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang antara lain mengatur deadline penghentian siaran televisi analog, pemerintah atas inisiasi KPI telah mengintervensi wilayah perbatasan dengan penyediaan perangkat infrastruktur penyiaran digital. Penyediaan perangkat infrastruktur penyiaran digital ini dalam batas-batas tertentu cukup memudahkan masyarakat di wilayah perbatasan dalam mengakses siaran televisi nasional dan lokal. Kita memulainya ketika Undang-Undang 11 2020 ini belum diketuk palu, digital ini belum ketuk palu, belum ada katalog, tetapi di perbatasan itu sudah diintervensi, Mas. Jadi bagaimana pembangunan single box tower kemudian dimasukin oleh beberapa TV swasta untuk membantu penguatan sinyal yang ada di perbatasan, dibantu oleh Bakti dalam hal ini. Udah kurang lebih 10 titik yang ditargetkan, itu sudah sebenarnya untuk dimulai dari pinggiran. Dengan keadaan ini, mereka sudah mulai target, baru saat inilah menikmati kondisi Indonesianis itu. Inilah sebenarnya kebanggaan dari semangat visi Presiden. Saat ini dengan proses digitalisasi penyiaran yang atas inisiasi KPI terus digalakkan pemerintah di daerah perbatasan dan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T lainnya. Diharapkan semua elemen masyarakat siap menyambut penghentian siaran analog atau analog switch off ASO pada November 2022 mendatang. Menurut Ketua KPI Pusat, Agung Supriyo, dengan peralihan TV analog ke TV digital pada tahun 2022, diharapkan semua elemen masyarakat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi. Tidak terkecuali bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini kerap mendapat luberan informasi dari media penyiaran negara lain. KPI mendukung sekali ASO atau analog switch off di 2022. Nah, kalau Batam atau Kepri sudah digital sepenuhnya, maka yang pertama, kalau masyarakat memiliki set-top box atau TV-TV digital, maka mereka akan dapat menikmati televisi Indonesia. Walaupun mereka juga akan dapat menikmati tayangan Malaysia, tapi tidak seperti sekarang karena kualitas gambar TV kita bisa bersaing. Yang kedua, penomoran dalam remote. Biasanya itu kalau di perbatasan, konten-konten negara tetangga ditaruh di paling belakang. Kan orang malas mencet. 1, 2 kita lah 1 sampai 9. Kalau 100 sekian kan malas juga mencetnya, kira-kira gitu. Keputusan pemerintah untuk melaksanakan proses digitalisasi penyiaran dan penghentian siaran televisi analog pada tahun 2022 mendapat dukungan dari kalangan pelaku industri penyiaran. Digitalisasi penyiaran menurut beberapa pelaku industri penyiaran sudah tidak bisa ditunda.
Bukan saja karena Indonesia sudah tertinggal dari negara lain, namun juga dikarenakan siaran televisi analog sudah tidak efisien dan mahal. Digital ini masyarakat nantinya tidak lagi menanggung beban biaya yang terlalu besar dikarenakan beberapa hal ya sebagai berikut. Misalnya biaya industri penyiaran yang selama ini dikenal mahal akan bisa lebih murah karena mungkin lebih kompetitif karena dia tidak perlu lagi untuk membangun infrastruktur berteknologi analog yang dikenal sangat mahal. Begitu juga biaya iklan juga nanti akan lebih terjangkau. Selama ini cukup besar UMKM yang ada mungkin tidak mampu menjangkau mengeluarkan biaya untuk beriklan di televisi. Namun nantinya dengan digitalisasi mereka akan berkesempatan untuk mengiklan. Saat ini, untuk mensukseskan program digitalisasi penyiaran, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur digital. Bersama KPI, pemerintah juga terus menggalakkan sosialisasi program digitalisasi penyiaran. Tim Jelajah Digital Indonesia, Metro TV.